Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deni Fahri Mulia, NIM 811149233. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keberadaan pengadilan pajak bagi pengusaha dan sektor usaha di era cipta kerja di pandemi COVID-19. Topik apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah perubahan atas perpajakan Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor usaha di era pandemi COVID-19. Dan yang kedua adalah eksistensi pengadilan pajak terkait dunia usaha di era Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu Omnibus Law terlebih dahulu. Omnibus Law merupakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 5 Oktober tahun 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dari dalam maupun luar negeri dan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang ini mencakup banyak sektor sehingga sering disebut dengan Undang-Undang Sapu Jagad ataupun Omnibus Law. Topik yang pertama adalah perubahan atas perpajakan Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor usaha di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang tak kunjung usai yang telah merubah segala aktivitas ataupun kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di sektor usaha. Seluruh bisnis, baik kecil maupun besar, baik berpendapatan tinggi maupun rendah, telah mengalami guncangan yang sangat signifikan dalam penurunan pendapatan mengalami kerugian yang besar, terutama bagi pemilik usaha di sektor pariwisata, baik dalam maupun luar negeri. Dampak pandemi terhadap dunia usaha yaitu adanya penurunan dari adanya peningkatan di persentase perusahaan menurut status operasional pada saat survei yaitu 8,76% berhenti beroperasi, lalu sisanya merupakan beroperasi dengan penerapan work from home dan juga terdapat 24,31% beroperasi dengan pengurangan kapasitas yaitu jam kerja, mesin maupun tenaga kerja. Dan sisanya sekitar 50% lebih yaitu masih beroperasi dengan kondisi seperti biasa. Lalu terdapat penurunan pendapatan sekitar 83% pada perusahaan. Secara umum, 8 dari 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Lalu sekitar 35,56% perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja, 62% lebih perusahaan memilih untuk tidak mengurangi ataupun menambah jumlah pegawai yang bekerja, dan hanya sekitar 2% lebih perusahaan yang memilih untuk menambah jumlah pegawai yang bekerja. Apa itu pajak? Pajak merupakan iuran yang pembayarannya atas kewajiban warga negara yang dapat dipaksakan oleh negara berdasarkan undang-undang. Yang terutang pajak, wajib melakukan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum terkait aktivitas pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Apakah Omnibus Law menjadi angin segar bagi pengusaha? Ketentuan dalam Omnibus Law ini mendapat tanggapan yang baik karena dirasa telah memberikan keringanan bagi pengusaha baik kecil, menengah, ataupun besar, dan bagi pengembangan usaha seperti penerapan pengaturan ulang, sanksi terhadap bunga atas kekurangan pembayaran sebagai korelasi pembetulan surat pajak terutang tahunan, dan SPT masa kini di mana pemerintah telah menurunkan sanksi denda menjadi 1%. Lalu pengkreditan pajak, pengusaha kena pajak atau PKB perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan. Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirasa telah memberikan keringanan bagi UMKM dan pengembangan usaha. Adalah pemerintah menerapkan revisi mengenai sanksi dan bunga terhadap kekurangan pembayaran yang disebabkan karena perbaikan surat pajak terutang tahunan dan SPT masa kini. Lalu poin-poin apa aja yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang terkait dengan sektor usaha? Yaitu yang pertama adalah penurunan atau penghapusan pajak dividen. Apa aja yang terkena penurunan atau penghapusan pajak dividen? Yang pertama adalah dividen dari PT ke PT. Pada pasal 111, dividen dari PT ke PT, perusahaan cabang memiliki saham kurang dari 25% terkena pajak dividen 15%, namun apabila diinvestasikan ke dalam negeri, maka pajaknya sekitar 0%. Dan untuk dividen dari PT ke PT atau perusahaan cabang memiliki saham senilai lebih dari 25%, maka pajak dividennya otomatis 0%. Dan dividen dari PT ke perseorangan atau pribadi, sesuai dengan pasal ini, dividen dari PT ke pribadi terkena pajak dividen 10%, namun apabila diinvestasikan ke dalam negeri, maka pajaknya menjadi 0%. Dan koperasi sendiri terkait dengan sisa hasil usaha koperasi yaitu terkena pajak 10% bersifat final. Terkena pajak 0% dikarenakan adanya perubahan pasal 4 ayat 3 huruf I dan O, dan adanya pengembangan keuangan sektor haji di mana semua hal di atas tersebut dikecualikan dari objek PPh. Yang kedua adalah relaksasi hak pengkreditan pajak atau PM bagi pengusaha kena pajak.
Adanya perubahan atas pasal 112 Undang-Undang ini, perubahan PKB atau JKP impor PKB serta PKB yang tidak berwujud setelah dimanfaatkan dan pemanfaatan SKP di luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean dapat dilakukan pekreditan asalkan selama memenuhi ketentuan perkreditan. Lalu LB yang telah menerima kompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstui untuk akhir tahun buku pajak apabila selama 3 tahun pertama sejak pengkreditan awal belum adanya penyerahan BKB ataupun JKP, maka PPN pun juga tidak dapat dikreditkan. Lalu pengaturan terhadap pajak masukan PM tersebut dapat dikreditkan oleh PKP dengan catatan atas pedoman pengkreditan PM dengan tidak boleh lebih dari 80% dari faktor pajak keluaran. Pajak masukan yang tidak tertangkap atau tidak dilaporkan dalam SPT yang telah diberitahukan dan dapat ditemukan saat pemeriksaan dilakukan oleh pengkreditan PKP selama hal itu memenuhi ketentuan. Tarif sanksi bunga perpajakan pasal 113 Undang-Undang ini, yaitu pengenaan sanksi atas penagihan angsuran pembayaran atau penundaan pajak atau kekurangan pembayaran atau penyampaian dalam SPT tahunan, yaitu dengan perhitungan suku bunga acuan ditambah 0% dibagi 12. Lalu perhitungan untuk pengenaan sanksi atas kekurangan pembayaran atau keterlambatan SPT, yaitu bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Dan pengenaan sanksi atas akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, yaitu suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, dan perhitungan untuk pengenaan sanksi atas sanksi dengan akibat kekurangan yang sudah diterbitkannya surat ketetapan dengan perhitungan, suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12. Lalu dikenakan berupa denda senilai 1% bagi pengusaha yang berasal dari pengenaan pajak dan kewajiban menyetorkan pajak terutang bagi pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan, namun tidak membuat ataupun keterlambatan dalam pengisian faktur pajak secara lengkap. Topik yang kedua adalah eksistensi pengadilan pajak terkait dunia usaha di era Undang-Undang Cipta Kerja. Pengadilan pajak sendiri memiliki unsur yang bahwa suatu perselisihan dapat ditentukan termasuk segi wewenang dari sifat dan pihak yang berselisih dan sifat perselisihannya. Pihak yang kualitasnya berperan sebagai pungut pajak atau fiskus adalah pemerintah, dan pihak lainnya adalah rakyat atau sebagai wajib pajak. Sedangkan peradilan pajak sendiri, yaitu peradilan administrasi pajak, merupakan peradilan yang dalam fungsinya melakukan penyelesaian segala macam dan bentuk perselisihannya mengenai pajak yang terbagi atas peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tak murni. Lalu untuk penyelesaian sengketa pajak antara negara atau pihak yang berwenang mengut pajak dengan masyarakat wajib pajak, yang menyebabkan peran hakim pengadilan umum kadang pada penagihan pajak dalam hal tersebut terdapat konkursus atau perbarengan antara fiskus dengan kreditur lain terhadap wajib pajak. Kemudian apabila terdapat sanggahan terkait dengan barang yang disita fiskus baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak ketiga, dan apabila penagihan pajak oleh fiskus bertentangan dengan ketentuan hukum. Sedangkan untuk penyebab dari sengketa pajak sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai alasan seperti perbedaan dasar hukum yang digunakan dan perbedaan persepsi terhadap hukum dan adanya perselisihan atas persoalan pajak tertentu. Untuk penyelesaian pajak sendiri diawali dengan upaya keberatan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, dengan apabila hasil dari upaya keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, maka dapat mengajukan usaha banding ke Pengadilan Pajak dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon komen di bawah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.